Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masih pada pokok bahasan termokimia pada materi penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta HR. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan hukum Hess yang dikenal dengan diagram entalpi atau hukum penjumlahan kalor. Ya. Menurut Henry Germain Hess, perubahan entalpi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan pada keadaan akhir ya dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada bagaimana jalannya reaksi atau tahapan reaksi yang harus dilalui. Maka hukum Hess ini lebih dikenal dengan hukum penjumlahan kalor reaksi. Secara matematika bisa dituliskan delta HR itu sama dengan delta H1 tambah delta H2 sampai delta HN sebanyak tahapan reaksi yang harus dilaluinya. Secara umum, bentuk reaksi dari hukum Hess itu bisa kalian lihat pada tampilan, di mana pembentukan AD plus CB dari AB plus CD ini bisa melalui satu tahap, yaitu delta HR. Tetapi pembentukan AB plus CD membentuk AD plus CB ini juga bisa melalui dua tahap. Ya. Yang satu tahap AB plus CD itu langsung membentuk AD plus CB. Sedangkan langkah yang dua tahap, mula-mula AB akan memutus ikatannya dan CD juga akan memutus ikatannya, kemudian baru bereaksi membentuk AD plus CB dengan perubahan entalpi delta H2, sehingga delta HR sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Sebagai contohnya, yaitu reaksi pembakaran karbon. Membentuk karbon dioksida ini bisa dalam satu tahap, yaitu C ditambah O2 membentuk CO2, satu tahap yang menghasilkan perubahan kalor atau entalpi sebesar delta H1. Dan reaksi pembakaran karbon tersebut bisa juga berlangsung dalam dua tahap, ya. Yaitu tahap pertama, mula-mula karbon bereaksi dengan setengah mol O2 akan membentuk karbon monooksida dengan melepaskan kalor sebesar delta H2, perubahan entalpinya, dan tahap kedua itu karbon monooksida akan bereaksi dengan gas oksigen juga membentuk CO2 dengan perubahan entalpi sebesar delta H3 ya. Ini kemudian kita jumlahkan, di mana karbon monooksida hasil tahap pertama bisa kita anulir dengan karbon monooksida pada tahap kedua, sehingga akan terbentuk C ditambah O2 membentuk CO2. Perubahan entalpi pada reaksi tersebut adalah delta H1, satu tahap, itu sama dengan penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Jika kita gambarkan dengan diagram sirkus reaksi pembakaran karbon, itu terdapat dua lintasan. Lintasan pertama dari keadaan awal langsung membentuk keadaan akhir. C bereaksi dengan O2 membentuk 2CO2 dengan melepas kalor sebesar 788 kJ. Lintasan kedua ini ada dua tahap. Mula-mula C bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monooksida dengan melepas kalor sebesar
222 kJ. Kemudian karbon monoksida CO baru akan membentuk CO2 dengan melepas kalor sebesar 566 kJ. Kita bisa katakan bahwa H1 itu sama dengan H2 ditambah H3. Itulah sebabnya kenapa hukum Hess lebih dikenal sebagai hukum penjumahan kalor. Dia hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir, tidak melihat tahapan reaksi yang harus dilalui sebuah reaksi kimia. Jika tadi kita membuat diagram siklus reaksi pembakaran karbon, sekarang kita membuat diagram tingkat energinya. Tampak di layar, keadaan awal, reaksi antara C dengan O2 membentuk CO2, ini melepaskan kalor sebesar 788, ini kita bisa tulis sebagai delta H1. Ya. Lintasan yang kedua, keadaan awal C dengan oksigen itu melalui pembentukan karbon monoksida CO dengan melepas kalor sebesar 222 kJ. Kita sebut di sini delta H2. Dan pembentukan CO2 menuju akhir dari karbon monoksida melepas kalor sebesar 566, kita sebut di sini atau kita tulis di sini sebagai delta H3. Sehingga delta H1 kita bisa jumlahkan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Demikian diagram tingkat energi dari reaksi pembakaran karbon. Sekarang kita akan latihan soal yang nomor 1. Ini berdasarkan diagram siklus reaksi pembentukan CD2 dari A2B. Keadaan awalnya adalah A2B, keadaan akhirnya adalah CD2. Berapakah delta H reaksinya dalam satu tahap? Kita bisa lihat dari diagram siklusnya. Maka dari A2B menuju 2A plus B, karena reaksinya dibalik menjadi min delta H1. Kemudian dari 2A plus B ini menjadi C plus 2D, tahap yang kedua sebesar delta H2, kemudian dari C plus 2D menjadi CD2 atau tahap ketiga itu perubahan entalpinya delta H3. Sehingga jawabannya delta H sama dengan min delta H1 plus delta H2 ditambah delta H3. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Contoh soal yang kedua, diketahui persamaan reaksi termokimia seperti pada tayangan, ada dua reaksi kimia. Pertanyaannya, berapakah delta H untuk reaksi SO2 ditambah setengah O2 membentuk SO3? Dari hukum Hess kita tahu bahwa yang kita perhatikan adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awalnya SO2 ada di sebelah kiri, kita bisa dapatkan dari reaksi yang pertama dengan dibalik sehingga harga delta H-nya berubah menjadi positif. Dan keadaan akhir SO3 kita bisa ambil dari reaksi yang kedua, ya, baru kita jumlahkan. Ya, baru kita jumlahkan, maka kita akan anulir atau kita hapus yang sama
S ini kita buang, kemudian oksigennya ini kita juga anulir, sehingga jika dijumlahkan akan membentuk reaksi SO2 ditambah setengah O2 membentuk SO3 dengan melepas kalor sebesar 23,49 kakal. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal yang ketiga, berbentuk diagram tingkat energi. Keadaan awal reaksinya adalah SnCl2 dan keadaan akhirnya produknya adalah SnCl4. Pembentukan SnCl2 membentuk SnCl4 ini bisa dilakukan dengan dua lintasan. Lintasan yang pertama adalah satu tahap. Ini kita tulis delta H1. Lintasan yang kedua ada dua tahap. Yang pertama melalui pembentukan SnCl2. Kita sebut di sini delta H2. Ya, kemudian tahap yang kedua dari SnCl2 membentuk SnCl4, ini adalah delta H3. Berapa nilai dari delta H2? Jika delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, maka delta H2 itu sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. 545,2 kJ dikurangi minus 195,4 kJ, maka akan didapatkan hasil sebesar min 349,8 mol. Ini adalah jawabannya. Ya. Contoh soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Perhatikan reaksi-reaksi berikut. Ada 3 reaksi. 1, 2, 3. Pertanyaannya, kalor yang dilepas jika 19 gram CS2 yang dibakar menurut reaksi CS2 ditambah 2O2 membentuk CO2 plus 2SO2. Dari persamaan reaksi, kita tahu keadaan awalnya adalah CS2. CS2 ini ada di reaksi nomor 1. Tetapi dia posisinya ada di sebelah kanan, maka dia harus dibalik menjadi CS2 terurai menjadi C plus 2S, delta H-nya berubah menjadi negatif 27,55. Dan CO2 yang terbentuk adalah 1 mol, kita bisa pakai reaksi nomor 2. Dan di akhir ada 2 SO2. Kita bisa pakai reaksi nomor 3 dengan dikalikan 2. Kita bisa tulis seperti itu. Maka jika kita jumlahkan, ya, C-nya kita hapus, kemudian O-nya menjadi 3, 2S-nya juga kita hapus, kita jumlahkan akan menjadi CS2 ditambah 3. Ini 3 ya. 3O2 membentuk CO2 plus 2SO2. Delta H-nya melepas sebesar 263,52 kJ per mol. Pertanyaannya adalah 19 gram CS2, maka kita ubah dulu menjadi mol, ya, akan ketemu 0,25 atau 1/4 mol.
kita kalikan kalor yang 1 mol. Jadi untuk 19 gram mol CS2 itu akan menghasilkan kalor sebesar 65,88. Jawabannya adalah A. Molnya kita coret. Ya, bukan per mol, tapi per 1/4 mol. Demikian tadi penjelasan mengenai perhitungan delta H dengan menggunakan hukum Hess. Selanjutnya kita akan membahas dengan menggunakan energi ikatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.